Assalamualaikum. Selamat malam, Lur. Gelap nih, Lur. Biasa, Lur, kegiatan malam nih, Lur. Kita mindahin sawi nih, Lur. Kita mindahin sawi, Lur. Banget, Lur. Lagi gabut, Lur. Kita live streaming saja, Lur. Gelap-gelap nggak apa-apa. Pindah tanam sawi, Lur. Malam-malam di balkon nih, Lur. Nih, medianya tetap kita menggunakan media bekas, Lur. Gelap nih, Lur. Nih, medianya media bekas nih, nggak kelihatan, Lur. Sawi yang tadi siang kita panen nih, Lur. Gelap semua. Ini nyoba live nih, Lur. Nyoba live kita tuh sambil nanam sawi, Lur. Nih sawinya kita pindah tanam, Lur. Sawinya kita pindah tanam. Gelap, Lur. Sini aja, Lur. Terang, Lur. Terang, Lur. Kita pindah tanam sawi sambil ngopi, Lur. Ini media bekas. Yang mau order, Lur?
yang 4 sampai 5 kita pindahkan lagi lur ke, kita bikin satu-satu ini lur untuk sawinya supaya dia besar nih lur. Nih satu. Yang 5 ini lur, yang 5 kita pindahkan lur menjadi satu di polybag satu. Jadi satu polybag satu lur supaya cepat besar. Kita pindahkan. Nah ini yang kemarin saya tanam lur, yang satu polybag 5 ini hasilnya seperti ini lur. Polybag kecil ukuran 20 ini lur. 20 apa 25 nggak tahu ini lur, nggak betul. Tapi kalau untuk skala rumahan sudah lumayan nih lur. Ini sawi organik nih lur. Sawi organik tidak saya pupuk, hanya saya siram lur. Saya mengutamakan di media tanam. Media tanam itu usahakan difermentasi lur. Dan saya tidak beli, saya mengolahnya sendiri lur. Sudah sering saya sampaikan lur, untuk media tanam. Media tanam itu gunakan media tanam yang bagus untuk sayuran, karena sayuran ini cuma jangka waktunya paling lama itu sebulan 40 hari ini paling lama lur. Jadi kita pakai media tanam yang bagus lur, dengan tanah, dengan komposisi tanah, sekam bakar, sekam mentah, dan jahe kambing yang difermentasi lur. Ini lur, tanahnya bener-bener ini bekas ini lur, bekas sawi. Ini untuk updatean panennya belum saya upload nih lur. Nah ini bekas-bekasnya kita gunakan untuk memindah. Ini karena polybagnya kecil, di yang besar ini kalau polybagnya satu polybag ini ukuran 20 ini diisi satu lur, ini pasti yang besar lur, bisa mekar. Tapi ini buat percobaan skala rumahan. Kalau untuk seperti ini udah alhamdulillah ini lur, bisa dipanen. Ini kalau dijual juga sudah laku nih lur. Kalau untuk pasaran, di pasar kan ini sudah laku lur. Nah ini yang akan kita pindahkan lur. Jadi satu polybag kita buat satu lur. Bekas dari yang 5 kita panen, kita pakai lagi untuk memindahkan yang 5 nih lur. Kita cabut saja lur, nggak usah ragu-ragu lur, karena akarnya dia sudah banyak, langsung kita cabut saja. Ini panjang ini akarnya dalam. Seperti ini loh. Kita pelintir dan kita masukkan langsung.
malam-malam nyoba streaming lur, pengen ngerasain streaming itu kayak apa gitu loh. Di mumpung ini kan nggak di luar, masih di atas rumah, nggak ada yang tahu, kita streaming aja loh. Nggak ada yang nonton nggak masalah loh, yang penting kerjaan selesai. Tanaman sawi kita sudah dipindahkan, itu udah aman loh. Ini akar-akarnya lur kita pakai buat pupuk sekalian lur. Jadi ini pupuknya memakai akar-akar dari sawi yang kita panen lur, kita masukkan, kemudian kita tindih dengan tanahnya lur, tindih dengan tanah. Ini hitung-hitung ini lur, hitung apa, hitung upload video. Gak usah pakai ngoceh sendiri lur, kita live sambil gremeng sendiri walaupun gak ada yang nonton, gak masalah. Jangan selesai. Bisa ngobrol begini kan enak lur, ini ngobrol langsung lur. Nah, kayak gini kegiatannya seperti ini lur, kalau lagi santai seperti ini sambil ngopi. Nah, kita pindah tanah. Bekas sawinya loh, bekas tanaman sawi yang 5 batang itu. Oke. Akar-akarnya satu kita cabut lagi. Ini 2 kecil, kita cabut lagi. 3 kita cabut lagi. 4 nih. Kemudian kita ambilin 2 akarnya dulu, biarkan tanahnya di bawahnya, kemudian nanti kita akarnya kita buat nimbun lagi loh, nimbun sawi yang bagian atas kita pakai akarnya loh. Sawi organik, sayuran organik itu bukannya nyombong loh, kalau sayuran itu bunganya panennya cepat yang saya bilang tadi loh. Jadi pupuk itu tidak perlu lur, media tanam yang harus kita perbaiki lur, karena semuanya berawal dari media tanam yang kita pakai lur. Kalau media tanam kita bagus, pasti hasilnya juga akan bagus lur. Pindahkan seperti ini lur. Jangan takut mati lur, sawi dan tanaman-tanaman pakcoy itu dia menyimpan kandungan air tinggi loh. Jadi kalau kita cabut pun nah insya Allah tidak mati. Tadi udah dibahas belum nih lur, untuk media tanam itu tanah kohi, terus sekam bakar, sekam mentah, itu difermentasi lur. Kalau misalnya kita membuatnya langsung banyak lur, perbandingan misalnya tanah 2, sekam bakar 1,
terus kan mentah 1 kowe 1 bentuk karung lur. Itu untuk penyiramannya lur, usahakan untuk setelah kita campur itu untuk E4 pertanian yang warna kuning itu lur, sama molase itu pakai ember lur, diberikan 10 liter air lur. Usahakan jangan yang mengandung kapur itu, karena saya pakai air pump di sini, jadi untuk itu airnya saya menggunakan air kolam lur, kolam ikan, makanya saya miara ikan itu tujuannya itu lur. Yang penting jangan mengandung kaporit. Kalau kaporit bisa diendapkan dulu semalam, baru besoknya kita pakai lur. Perbandingannya 10 liter air, molasenya 10 tutup E4 itu lur, pakai tutup E4, dan E4 nya pun 10 lur. Diaduk di air, kemudian bisa dispray lur pakai sprayer, ataupun disiram-siramkan ke media yang sudah kita campur tadi. Usahakan lembab lur, jangan basah, jangan juga kering, lembab, jadi pertengahan antara basah dan kering. Setelah itu, setelah aduk lur, silahkan sedulur mau pakai karung bisa dimasukkan ke karung. Nah, usahakan untuk ketinggiannya lur, untuk ketinggian pas pada waktu fermentasi itu pakai karung bisa, pakai terpal, ditutup terpal bisa. Usahakan ketinggiannya di atas 30 cm lur, jadi bikin gundukan itu 30 cm 30 cm, kemudian lebih dari 30 cm itu tujuannya apa lur? Supaya panas lur, panas yang dihasilkan dari fermentasi itu akan membunuh mikroba, ataupun kalau orang itu kuman lur, kuman yang tidak bermanfaat itu akan mati kepanasan. Tuh tujuannya seperti itu. Nah setelah difermentasi itu lur, kita sudah tahu panasnya, kan pasti nanti akan terasa panas kalau pegang lur. Kalau tingginya dia saya usahakan segini lah lur, 50 cm itu nanti kita akan tahu lur. Nanti kita akan tahu panasnya itu akan terasa kalau dipegang lur. Kalau ditutup terpal itu pasti terasa. Nah jangan, nggak usah diaduk-aduk lur, kalau saya nggak pernah saya aduk-aduk, biarkan saja. Nanti ketika kita mau pakai itu, kalau sedulur punya alat pengukur pH atau TDS apa, TDS meter apa itu lah, itu bisa dicoba di atas pH di atas 6,5 itu kita tancapkan ke tanahnya. Ini yang kalau cara lebih gampang lagi, kalau kita pegang sudah dingin itu malah bagus lagi lur. Ketika tinggi 50 itu, setelah kita fermentasi 10 hari terus kita pegang itu dingin, stop lur, mantap. Nah itu itulah media tanam yang saya gunakan untuk menanam sayuran seperti ini. Ini kan baru mulai lur, sayuran lur. Yang pertama kali saya pakai itu cabai lur, cabai, tomat, terong, dan kacang panjang itu nggak saya pakai. Pokoknya di polybag itu saya pakai itu semua lur. Kenapa saya lebih suka membuat sendiri? Karena ada kepuasan sendiri. Selain irit itu bisa hitungannya 3 kali lipat lur, atau 4 kali lipat bisa dulu kalau kita membuat sendiri dibandingkan kita beli kompos jadi. Kompos jadi itu memang bagus lur untuk teksturnya itu lembut, halus, karena dia melakukan prosesnya dengan digiling. Koi kambing itu digiling dan campurannya pun digiling jadi halus lur. Tapi untuk kadar fermentasinya itu kan kita tidak tahu lur. Kalau kita ini fermentasi ini kalau kita buat sendiri itu kita puas dengan hasilnya lur. Apalagi kalau kita buat coba nanam sayuran dulu pertama lur, kita coba dari yang mudah sayuran. Coba sedulur nanam kangkung.
Kangkung itu kalau hidroponik biasanya kan dia pakai pupuknya itu abemik gitu loh, jadi bentuk pekatan itu abemik. Nah itu kan pupuk. Coba sedulur menanamnya dengan media tanam yang saya sampaikan tadi. Sudah dicoba, silakan dicoba dan coba dipraktekkan lur. Nanti hasilnya insya Allah lur, insya Allah semuanya atas izinnya di atas lur. Tapi kita kan sudah berusaha, insya Allah tanaman kita akan subur tanpa dipupuk, hanya disiram saja lur. Tuh kan bagus. Ini yang saya coba ini satu polybag ukuran 20 ini sesi 5 lur. Alhamdulillah juga pertumbuhannya bagus lur. Bagus, itu bisa kita panen, nggak kedil, nggak ini, cuman memang untuk percabangannya itu seperti apa ya, percabangannya itu tidak bisa megar lur. Megar itu karena dia terhimpit satu sama lainnya. Tapi kalau untuk panen ini sudah bisa dipanen lur. Ini saya upload menanam apa itu istilahnya ya, menanam di balkon kalau nggak salah lur. Ini bisa upload ini mungkin sebulan, kurang lebih sebulan, nggak belum ada lah sebulan lur. Ini kan pas panennya 40 hari lur, ini bagus lur. Nah dan saya panen tuh nggak pernah saya pilihin satu-satu ini karena bibitnya itu banyak, bukan apa-apa itu, karena bibitnya banyak dan kita nanamnya juga banyak, jadi kita panen semua lur. Dan tujuan pertama saya nanam memang bukan untuk dijual, untuk belajar, intinya seperti itu. Jadi kita bagi-bagikan lur. Ini bukan saya nyombong enggak lur, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kita bagikan ke tetangga. Bentuknya sawi seperti ini, tetangga kan ikut merasakan lur. Jangan lihatnya aja lur, lihatnya subur gimana, tapi nggak merasakan kan, walaupun sedikit. Kalau tetangga ikut merasakan kan alhamdulillah lur. Tuh ini subur nih lur, hanya saya sih aman, media tanam yang saya gunakan pun tidak jelek lur, alhamdulillah bagus. Ini tip dari saya seperti itu lur. Coba fermentasi, jangan perbandingan seperti itu lur. Kalau kita beli nih, kita beli satu karung tuh lur dengan berat 20 kilo lur, dengan perbandingannya itu satu sak semen itu lur. Itu kompos yang benar-benar dipasarkan dan sudah jadi, katanya tinggal pakai, bisa buat sayuran, buah-buahan dan tanaman lainnya lur. Itu kalau saya buat polybag ini loh, udah saya sering sampaikan, itu paling cuma dapat 15 lah loh, 15. Tapi kalau kita membuat sendiri loh, itu 30.000, 25.000 pasarannya seperti itu loh. Cuman kalau saya bukan mau ini loh, tapi ini pengalaman saya pribadi, saya membagikan pengalaman saya pribadi, karena perhitungannya seperti ini loh. Kita nanam itu untuk kebutuhan rumah tangga, itu tujuan utamanya seperti itu. Mungkin di samping itu karena kita hobi itu bisa. Terus yang ketiga itu misalnya kita pusing atau apa, kalau kita menanam ini seperti ini, kalau buat saya sendiri ini awalnya itu senang loh. Kalau untuk perbandingannya itu tadi loh, kita beli 20.000. Nah kita modal sendiri 25.000 sampai 30.000. Kalau kita modal sendiri, bikin sendiri E4 itu satu botol hitungannya beli 23.000 loh. E4 molase itu bisa pakai menggunakan gula merah, gula putih atau gula aren. Beli molase juga di online juga banyak loh, tapi saya biasanya memakai gula aren itu gondong, saya rebus sendiri loh, kemudian saya masukkan botol.
tuh E4 itu 1 liter kalau nggak salah ukurannya, itu bisa dipakai berkali-kali. Terus tanah itu saya nyari, dan memang saya nyari lur, karena di perumahan tempat saya ini jarang lur adanya tanah itu lur, karena puing-puing semua banyak lur, tapi tanah itu kurang. Jadi saya nyari tuh, misalnya saya nyari dapat berapa karung, 3 karung atau 4 karung, itu saya diamkan dulu lur, tidak langsung saya ayak ataupun tidak saya pakai langsung, saya diamkan dulu selama 3 minggu ataupun 2 minggu, itu baru selain terproses di situ. Kadang-kadang kan tanah itu saya ngambil bukan tanahnya saja lur, kadang ada rumput ada apa saya masukin juga. Nah, untuk setelah itu saya simpan dulu selama 2 minggu atau 3 minggu, itu kemudian baru kita olah lur dengan cara difermentasi tadi, ayak. Tanahnya kita sudah nyari, kalau minta itu ya punya sama apa ya, mintanya sama Allah lur, karena tanahnya Allah, pinggir kali mau minta sama siapa, pemerintah kan nggak mungkin. Jadi tuh, terus yang kedua mungkin saya beli sekamnya, itu 1 karung sekam mentah itu 10.000 lur, sekam bakar itu 20.000 1 karung. Uhe kambing itu kalau untuk ukuran setengah karung, dari karung 50 kilo itu lur, itu saya beli 25.000 lur, 25.000, salah lur, 15.000, 20 10 jadi 35.000 dapat 3 karung. 3 karung itu lah ya, sama tanahnya 2, kita fermentasi plus 2 karung, itu perbandingannya nggak usah 2 karung lur, kita lihat saja ketika kita aduk itu masih banyak sekamnya, kita tambahin lagi tanahnya, nggak masalah lur. Nah itu sudah banyak, dan menurut saya sudah mengirit biaya. Emang kita untuk tenaga, kita emang keluar tenaga, tapi ya itulah indahnya lur, indahnya hobi yang dikerjakan. Memang hobi itu mahal, tapi kalau hobi itu kita, tujuan kita menanam ini untuk di dapur lur, untuk mengurangi belanja dapur, ya nggak usah lur, nggak usah beli lur, nggak usah itu lur, nggak usah nanam, mendingan beli aja di pasar lur. Nah, biar sama lur ya kan. Itu kalau kita sama-sama ngeluarin biaya banyak, tanaman bagus belum tentu tanaman yang kita tanam itu bagus lur. Kadang-kadang pemula seperti saya ini banyak belajar lu, kadang-kadang ada gagalnya juga, nggak mungkin langsung mulus wah ya bagus gitu kan, enggak loh, pasti ada gitu loh. Jadi memulainya itu dengan, sekali lagi saya tekankan begini loh, kalau buat saya pribadi memulai itu dengan belajar dari awal loh, awal benar-benar pengolahan lahan nih. Makanya lahan saya masih berantakan itu emang nggak apa-apa, nggak masalah loh, karena proses itu berjalan loh. Masih banyak puing ya, tadinya ya Allah itu plastik apapun ada di situ loh, bekas kayu, bekas tebangan kayu apapun itu ada loh, puing-puing banyak loh. Itu yang saya pakai pertama di bawah itu loh. Nah itu makanya itu belajar itu dari awal, dari nol. Nol itu maksudnya semuanya proses, kita proses sendiri loh sampai menanamnya. Tuh kalau saya menanam itu tujuannya untuk belajar loh. Kalau dapat ilmunya ya saya bagikan, walaupun kadang-kadang ada omongannya yang kurang tepat, kurang bagus, kadang ya nyampainya kurang pas ini, aturnya gini, tambahnya seperti ini, karena saya basicnya itu dari belajar dan pengalaman yang saya dapat dari tutorial YouTube yul, dan sosial lainnya loh. Ada bom lur yang saya pakai loh. Ngopi dulu tuh
lepaskan lur. Untuk fermentasi itu silakan lur, bisa pakai tetra pak yang besar bisa, kalau mau irit lagi pakai ini lur, kolam terpal. Kita beli di tukang terpal itu, bikin 1x1 lur, kalau enggak berapa itu lebih murah. Nanti tutup atasnya itu kita pakai plastik lur. Saya belum pernah update lur untuk bikin ini apa, bikin kompos, bikin apa tuh, cara fermentasi. Pernah saya kali fermentasi itu lur, saya upload itu, pertama kali ngupload itu kali lur, ngomongnya masih blepetan lur, orang pakai Jawa, bahasa Jawa ya blepetan lur, jadi nggak jelas tuh, seperti itu lur. Nah, kalau untuk yang lain-lainnya belum pernah saya update lur, untuk bikin pupuk cair organik itu belum pernah saya update lur. Tapi tujuan saya memang bukan untuk menjelek-jelekan lur. Saya belajar pertama kali, pengalaman saya nanam cabai pertama kali itu, dan cabai itu penyakitnya banyak lur, sering saya sampaikan lur, terutama keriting banyak yang update lur, mungkin banyak yang update memakai bawang merah. Bawang itu memang bagus lur, bawang merah mengandung CP dan untuk perangsang tumbuh. Tapi kalau sudah mengobati itu lur, mengobati itu harus pakai insektisida lur, bukan pakai bawang putih. Bawang putih itu bagus, itu untuk pencegahan. Ketika kita dari awal menanam kecil nih, misalnya kecil lur, kita pakai bawang putih rutin itu bisa lur. Tapi kalau sudah terkena lur, saya sudah membuktikan lur, cuman nggak pernah saya update karena saya aktif di YouTube itu bulan Februari. Nah, bulan Februari, sebelum bulan Februari kesananya saya pertama nanam cabai yang hasil dari limbah dapur itu saya pakai organik semua loh, pupuk cair organik, sampai untuk pupuk tambahannya pun organik. Terus saya menggunakan pupuk organik, pupuk padat lur, saya menggunakan itu dengan komposisi. Saya membuat itu dengan daun balakacida lur, daun balakacida, tepung pisang, dan pupuk kandang atau kohe kambing itu loh, itu saya pernah buat loh. Jadi maaf lur kalau saya nonton YouTube, saya bukan menjadi di medsos itu banyak lur pengobatan keriting daun dengan bawang merah dengan 3 kali spray. Coba dibuktikan lur, kalau memang sudah keriting, benar-benar keriting itu coba dibuktikan lur. Karena pengalaman berbicara lur, bukan bawang merah yang berbicara lur. Live streaming kayak ngetuprus bayi lur, ora kerja. Yang satu begini, ini bekas pakcoy putih nih lur, ini satu udah saya panen, besok saya upload lur. Untuk pakcoy putihnya sisa 4 tadi yang saya panen lur, sama sawi, sama panen kangkung, sama cabai lur. Cabai saya tidak organik, saya cabai itu memakai sintetis lur, pupuk kimia. Tuh,
pupuk kimia lur. Tapi kalau pupuk organik, saya ngomong organik ya organik, jangan sekarang organik besok ngomong sekarang organik besok sintetis, itu udah beda lagi tuh. Ya monggo kerja lah lur, orang mau pakai organik mau pakai sintetis silahkan, itu masing-masing orang punya kepentingan tersendiri, punya hasil tersendiri. Saya tujuannya sekali lagi belajar lur, belajar penanganan kayak cabai ini lur. Misalnya saya menanam cabai Baskara atau Dewata lur, saya pertama kali menanam tidak banyak pasti lur, ada yang 10 polybag, ada yang 9 polybag, biasanya seperti itu. Nah, itu tujuannya apa lur, kita pahami dulu karakternya lur, karakter yang kita tanam, cara penanganan dari pupuknya, dari insektisidanya, dari fungisidanya, dan penanganan lainnya. Kalau kita sudah berhasil, baru kita perbanyak lagi dulu tuh. Makanya saya nanam cabai yang Baskara, Dewata, terus Jawara itu nggak ada yang banyak, 8 pohon. Sampai Pelita F1 cabai rawit saya nanam semua juga, itu 5 pohon, 5 polybag loh. Sama yang lain-lainnya itu pasti nggak banyak, karena kita belajar dulu karakter tanamannya, penanganannya seperti apa. Nah, jika kita sudah mempelajari dan untuk berhasil sampai berbuah sampai panen, baru kita semai lagi. Pemupukannya itu sama lur, pupuk yang kita gunakan itu saja, tapi cara penanganannya itu yang kita harus pahami. Makanya kalau nanam cabai itu kita tanya caranya gimana, pakainya apa, pupuknya, medianya apa, itu ya sudah nggak bisa loh. Kalau saya langsung terjun fokus ke satu, misalnya orang media tanam membuat sendiri, caranya berapa, nah itu setelah tahu caranya kita praktekin sendiri loh. Kalau sudah berhasil dan bagus penanaman kita, ya udah fokus di situ saja loh, jangan macam-macam lagi. Karena saya pertama kali memang sendiri, saya nggak beli loh ya, jadi ya beli bahan-bahan mentahnya saja. Kalau untuk kompresasanya ya proses sendiri loh, saya nggak beli pupuk kompos yang jadi itu, nggak pernah loh. Eman-eman duitnya lur, dengan gitu kudut. Kudut lumayan wis ngebul. Kan tujuannya ya dari awal lagi, tujuannya mengurangi banjir dapur. Kalau beli ya mendingan 30.000 beliin sayuran, simpan di kulkas sudah berhari-hari loh, apalagi sawi, apalagi kangkung, apalagi bayam ya. Sekali lagi ini pengalaman saya loh, bukan saya mau apa tujuannya ini enggak. Lama-lama kelar sendiri loh. Ini yang sisanya loh, kita tinggal bersih-bersihnya ini loh. Ini baru sawi loh, banyak nih, ada 4 tambah 1 2.
akar ini fungsinya banyak loh. Jadi kalau kita nyabutin tanaman itu akarnya jangan dibuang loh. Itu juga pupuk, ini pupuk bagus ini dari sini loh, karena penyerapan dari awal dari akar nih, nutrisi yang diserap ini pasti di sini loh. Makanya kita gunakan akar ini lagi, jangan dibuang loh. Nutrisinya awalnya naik ke batang, ranting, daun sampai buah ini dari sini nih loh, dari akar ini. Jangan pernah membuang akar loh, apalagi akar gigi loh. Ini kangkungnya nih loh, subur ini loh, menandakan subur. Walaupun satu polybag kecil kayak tanam tapi akarnya serabutnya banyak loh. Olah tanah itu mudah loh, mudah dan praktis. Itu kalau kita benar-benar niatin loh, pengen bisa itu bisa pasti loh, nggak ada yang nggak mungkin loh. Yang di atas itu menciptakan yang di alam ini untuk kita manfaatkan loh. Jadi nggak akan ada yang tidak mungkin loh. Kita ikhtiar, kita nyoba, insya Allah diberi kemudahan. Tuh, fokus di situ lur. Paling layu sehari 2 hari lur ini, karena kita juga nggak sini siram, tanahnya kering nih. Jadi habis ini kita siram ya. Lama-lama selesai lur, kita sambil ngeliat gini, nggak ada yang nonton nggak masalah, buat dokumentasi. Yang penting saya sudah berbagi pengalaman sambil ngecompreng pupus gini loh, sekarang sambil kerja nggak apa-apanya kelar gitu loh. Seperti ini, yang mau pesen silahkan lur. Sisa satu polybag ini lur, belum bikin lagi polybag yang sisa, itu belum dipanen. So kalau udah dipanen baru kita pindahin lagi. Ini satu semaian sebenarnya lur, cuma bertahap nanamnya, jadi untuk pertumbuhannya itu bertahap juga lur. Itulah bagusnya sayuran lur. Jadi walaupun sawi itu kita nanam itu nggak putus-putus, pasti ada terus. Bibitnya murah. Nah, untuk mengatasi busuk ataupun apa nih, saya beli tipnya lur. Sayuran gunakan media tanam yang poros. Porosnya itu untuk penyerapan air ke bawah itu cepat lur. Karena kalau untuk sawi, pakcoy dan yang lainnya itu kalau udah kerendam air itu penyakitnya pasti busuk gitu lur, karena lembab dia lur, makanya banyak vitaminnya. Bekas mentah itu. Nah kalau untuk kira-kira untuk tanaman sayuran lur, ketika kita sudah fermentasi kita tambahkan sekam bakar, itu nggak usah difermentasi juga bagus lur, karena sekam bakar itu fungsinya lur seperti arang itu selain untuk arang dan abu itu untuk pH tanah, suburan juga lur. Ini
Lu buat tempatnya mikroba lu, mikroba yang baik buat tanaman, yang mikroba yang di tanah itu tuh berdiamnya di arang ini lur, nih di arang-arang ini yang hitam-hitam ini buat tempat tidurnya lur. Kalau kayak orang itu buat tempat berteduhnya itu di situ lur. Ya, ini sampainya saya mungkin kurang pas lur, tapi akan dilihat manfaat arang itu, manfaat abu itu dilihat saja lur. Tuh alami itu lur, sama seperti bawang putih lur. Bawang putih itu untuk pestisida alami itu bagus lur, karena itu ilmu dari dulu jam saya pernah lihat di YouTube itu, juga di medsos itu dia itu fungsinya bawang putih itu sudah dilakukan dari zaman dulu, zaman sudah zaman bala lah lur, untuk itu. Tapi juga harus tahu cara dan penggunaannya lur. Nah, untuk dosisnya juga harus paham, untuk pengaplikasiannya juga harus paham lur. Bawang putih itu kalau untuk penyepraian pestisida lur, untuk pestisida itu rendamnya jangan kelamaan lur, semalam saja cukup. Nah, mungkin sore ini kita rendam, besok paginya kita aplikasikan. Kalau mau aplikasikan untuk pencegahan, dosisnya yang rendah saja lur, dan banyak dosisnya. Nah, untuk pengobatan, kalau saya lur, kalau untuk pengobatan percobaan, saya misalnya saya memakai itu langsung saya dosisnya saya tekat itu, saya lebih banyak lur, misalnya satu tutup, kemudian satu tutup terus 1 liter air, misalnya satu tutup botol aqua nih misalnya lur, botol aqua itu saya gunakannya 2 tutup. Cara mencobanya di pagi hari, kalau nggak sore hari lur. Kalau untuk bawang putih itu bagusnya sore hari lur, sore hari atau malam hari itu bisa lur, bawang putih spray. Kalau saya dosisnya tinggi itu apa, kita lihat saja dulu, kalau misalnya mati ya mati karena kita ngobatin. Yang saya udah bilang dari awal, dari awal tadi saya bilang, kalau kita untuk mengobati itu susah loh, berarti kita makan nih loh, kita sakit, kita cegah penyakit, misalnya sakit mah harus makan loh, harus makan. Tapi kalau untuk mengobati apapun kita coba lari-larinya ke dokter loh. Kalau untuk herbal sama loh, membutuhkan proses yang lama, dan itu juga cocok-cocokan loh. Itu sama, apa yang kita tanam ini sebenarnya sama loh, dengan apa yang kita rasakan itu sama. Dia butuh makan, dia butuh tempat yang nyaman. Tempat nyamannya apa ya, ini nih dia tanam itu harus nyaman loh, yang penuh dengan nutrisi, penuh dengan nutrisi, penuh dengan vitamin, karena makanannya ya ini pupuk. Ini kalau kue kambing bagus lur, bagus itu, cuman kalau nggak diolah juga berbahaya juga untuk tanaman. Nah, kita kalau pakai kue kambing yang baru dari kandang itu lur, misalnya langsung kita aplikasikan walaupun dosis caranya rendah loh, ya itu kan bermasalah juga buat tanaman loh, jamur bisa tanamannya mati, itu bisa loh. Makanya kita fermentasi, itu tujuannya fermentasi itu seperti itu loh, nggak bisa ujuk walaupun itu bagus sama loh.
bilang si A ini bagus, si B ini fungisidanya bagus, tapi kalau pengaplikasiannya tidak benar dan daerahnya itu misalnya daerah si A dan si B itu kan pasti beda loh. Dia mungkin mau cocok pakai ini, nggak mungkin, belum tentu cocok kita pakai kan loh. Tuh seperti itu lur. Udah lur itu kita pindah-pindahin lur. Aku dari tadi ini media tanamnya habis lur, belum kita panen lagi. Daerah saja ini yang belum kita pindah tanam, biarkan di tempatnya dulu lur. Besok kalau ada tempat lagi kita pindah tanamkan. Udah malam dan udah lama juga ngedupus, nggak ada yang nonton lur. Tapi nggak masalah lur. Intinya apa yang saya bagikan ini sebagai pengalaman lur. Kalau misalnya berguna silahkan dicoba, yang baik diambil, yang tidak baik ya jangan diikuti lur. Lagi saya hanya pemula belajar, karena belajar itu kalau saya dari pemula itu yang mengawali dari nol, dari cara membuat media tanam, dari cara polybag ini belinya di mana, pakai plastik gimana, itu belinya caranya gimana, ini tuh karena kalau nggak tahu itu orang pasti bingung loh. Nah sekarang kita manfaatkan apa yang kita punya, medsos ya, kita lihat di medsos ya kita lihat, gunakan HP kita buat yang bermanfaat intinya seperti itu. Pertanian ini ya saya di pertanian berkebun ini loh. Tujuan pertama belajar mendalami ilmu cabai loh. Itu yang saya dalami sampai saat ini loh. Pokoknya nanam cabai itu best loh, best. Mula seperti saya ini seneng loh, seneng, nggak masalah mau orang. Saya ngomong lur kemarin masalahnya yang lewat ini toko mas buku NPK ya yang warnanya biru itu ya, ini yang pakai organik apa enggak, itu nanya. Saya pakai NPK cair kimia lainnya, oh ini nggak sehat mas. Seperti itu ada yang ngomong seperti itu, tapi ya udah ya bu, kalau nggak sehat nggak masalah, karena saya juga kalau untuk pestisida itu bukan yang sistemik yang pertama, karena bukan skala perkebunan atau penanaman yang skala besar sampai ribuan kan enggak loh, kita hanya polybag. Jadi gunakan fungisida atau insektisida yang nyaman aja lur, sebagai pelapis. Kalau bertahan sampai 7 bulan 9 bulan itu ya alhamdulillah, itu rezekinya kan. Kalau ya seleksi alam aja lur, kalau misalnya nanti ya kita nanam lagi kan, lucunya itu kalau ada buahnya alhamdulillah, kalau nggak ada buahnya itu untung sedekah, karena pohon yang kita tanamkan mengeluarkan oksigen lur, ya kan, oksigen itu kita hirup. Sekali lagi yang saya spraykan di cabai saya bukan insektisida berbahan aktif, insektisida sistemik lur, tapi yang bekerja di bagian, kalau sistemik itu masuk ke semua jaringan tanaman lur, jadi dia melindunginya dari dalam. Kalau banyak lur, ada Nordok, ada Avidor, ada Kurakron, ada Pegasus, ada Skors,
ada Abasel lur, ada Samit, ada Decis, banyak lur. Tapi itu diciptakan sama orang-orang di pertanian, orang-orang kesehatan pun menciptakan untuk penanggulangannya lur. Makanya dokter kan sering, pakar kesehatan sering menyampaikan lur, mencuci sayuran, mencuci buah, mencuci apapun yang sifatnya kita beli dari pasar atau dari manapun ya, misalnya kita cuci dengan yang sudah dianjurkan sama pakar kesehatan loh. Tidak air mengalir, kalau ada sabun pencuci buah pakai pencuci buah, kalau nggak ada ya pakai sabun cuci piring bisa Sunlight ya. Yang penting kan kita sudah mengamankannya loh, dan mencegahnya dari awal. Skala rumahan itu ya alhamdulillah masih aman lah itu loh. Organik itu bagus loh. Nah, saya itu semi organik loh. Itu ada loh, cuman kalau saya penggunaan belum pernah saya update sekali POC itu. Sampai sekarang saya menggunakan POC loh, karena POC itu fungsinya kalau saya berpikir itu, kalau di polybag sih sebenarnya aman-aman saja loh. Kalau untuk lahan terbuka nah itu bermasalah, tapi kalau untuk polybag itu kan kita sering kita olah tanahnya, kita tambahkan sekam bakar, sekam ini macam lah, atau pupuk-pupuk yang lainnya seperti power soil, asam mati telur, figurin, intinya yang bersifat untuk pembedah tanah lur. Tapi untuk pupuk cair saya menggunakan juga semi, nanti saya update dulu kapan-kapan lur ya untuk penggunaannya. Nah termasuk abu bakar yang kemarin saya update itu juga, itu saya gunakan lur. Fungsinya sangat banyak lur, dan alhamdulillah lur, ketika saya nonton medsos itu lur, Pak Bayu Diningrat itu lur, itu menurut saya sangat bagus lur untuk organik, dan saya pikir-pikir emang iya ya. Ya itulah jalannya sendiri lur, makanya karakter tanaman itu harus pahami dari awal. Kalau ilmu bertanya itu, kalau untuk di jalan itu memang benar, malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau ilmu-ilmu yang sifatnya harus kita lakukan di rumah, kita praktekkan di rumah, misalnya bertanam, menanam itu kita bertanya caranya gimana itu bisa sih, tapi ya yang bagus itu ya terjun sendiri loh, memahami sendiri karakternya, memahami sendiri caranya ya, itu baru nikmat loh, bener-bener menikmati proses. Oke lur, sudah 1 jam lur, alhamdulillah waktunya sudah semalam, dan ini juga sudah banyak nih lur, sudah banyak yang saya pindahkan jadi satu polybag satu lur, polybag satu. Jadi kita nanti akan lihat seperti apa hasilnya lur. Oke, terima kasih lur, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lah lur, bingung gitu tene gila.
Gila, bingung gila. Nah, ini termasuk ini ya.